Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video learning kali ini, silakan teman-teman melihat foto berikut. Pernah dengar kasus Jiwasraya? Kalau teman-teman ingat, apa yang terjadi pada Jiwasraya? Ya, benar, kebangkrutan Jiwasraya, di mana nasabah Jiwasraya menuntut agar dana yang dikelola dapat dikembalikan. Sebelum melanjutkan, mari bersama-sama kita melihat video learning kali ini. Karut yang melanda perusahaan asuransi milik berplat merah atau BUMN ini. Dimulai dari tahun 2002, ini ternyata sudah mulai mengalami kesulitan Jiwasraya, tetapi di saat yang bersamaan, kemudian di 2006 ekuitasnya negatif 3,29 triliun. Di saat kondisi keuangan sedang memburuk, justru ada hal-hal yang mencengangkan. Anda tentu mungkin yang penggemar sepak bola, terutama Liga Inggris, kenal dengan klub Manchester City. Ini yang mendapatkan gelontoran dana untuk mensponsori klub di Liga Primer Inggris itu di tahun 2014. Sekali lagi ini dalam kondisi keuangan yang sedang sulit. Terus lagi lanjut di 2015, ini yang paling penting karena ini yang juga menyangkut dengan kasus yang saat ini tengah dijalani di Kejaksaan Agung terkait produk JS Saving Plan Cost of Fund. Ini yang tata caranya, penerbitan produknya, pricingnya ini bermasalah. Kemudian pada 2017 laba 360,3 miliar didapat, tetapi mendapat opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kita bergeser lagi sampai kemudian 2018, kerugian pada laporan keuangan yang belum diaudit sudah mencapai 15,3 triliun rupiah. Kemudian akhirnya negatif equity yang di tahun 2019 atau November kemarin itu sudah mencapai 27,2 triliun rupiah. Dengan kasus bangkrutnya Jiwasraya, tentu hal tersebut menjadi peringatan bagi kita semua agar BPJS Ketenagakerjaan tidak mengalami peristiwa tersebut. Sehingga dari kasus ini bisa membuat kita untuk terus mempelajari hal-hal baru agar kita terus bertumbuh menjadi insan BPJS Ketenagakerjaan yang lebih baik. Saya yakin sebelum ini teman-teman pernah melihat berita, googling, mengikuti webinar, baca artikel tentang hal-hal apa saja yang dapat membuat marketing dan networking yang efektif untuk membantu insan BPJS Ketenagakerjaan mencapai tujuan dalam target yang ditetapkan. Saya Tila, Irsan, Sila akan bersama-sama dalam pembelajaran e-learning kali ini, efektif marketing dan networking. Di video kali ini, perkenalkan saya Tilawati Permatasari, merupakan alumni Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan. Saya pernah mengikuti kegiatan High Impact oleh Dale Carnegie, Growth Mindset for BPJS Ketenagakerjaan oleh ISU. Pernah mendapatkan penghargaan Top 10 Lomba Desain Kreativitas Busana Aceh tahun 2022. Juga juara 2 ceramah putri BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2023. Irsan Sigma Octavian. Beliau merupakan alumni Sarjana Matematika Universitas Pajajaran. Beliau pernah menjabat sebagai Kakacap Kendari dan analis wilayah Kanwil Jawa Timur. Beliau pernah mengikuti pelatihan ARK-ARP 2023 dan Growth Mindset for BPJS Ketenagakerjaan oleh ISU. Silsilatul Idoma. Beliau merupakan lulusan Sarjana Universitas Mercu Buana. Saat ini sebagai ARK Cabang Bali Gianyar, pernah mendapatkan penghargaan Top 5 Corporate Social Responsibility Campaign Competition Kampus Kompas dan Tupperware. Juga Top 5 Integrated Communication Campaign Proposal Competition Pelita Harapan dan iCred Magazine. Dan kami bersama menjadi instruktur associate saat ini. Daftar pustaka pada pembelajaran kali ini dikutip dari beberapa buku, yaitu Pengantar Bisnis, Manajemen Pemasaran Internasional, Komunikasi Profesional, dan website Kokonfig Media, juga beberapa pelatihan yang telah kami ikuti. Adapun tujuan pembelajaran efektif marketing dan networking, yaitu agar kita mampu meningkatkan kemampuan dan mengimplementasikan dalam memasarkan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia agar tercapainya universal coverage. Kita analogikan seperti tanah. Tanah bila kita menanam, kemudian diberi air, juga pupuk, akan memberikan hasil yang terbaik seperti tanaman, juga buah-buahan,
bagi makhluk hidup. Sama seperti pekerja, bila diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, akan memberikan ikhtiar terbaik bagi perlindungan pekerja di seluruh Indonesia, sehingga pekerja mendapatkan manfaat tanpa rasa cemas. Di video learning kali ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah memahami tentang perbedaan marketing dan sales. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan mempraktekkan dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang ketiga, memahami dan melakukan analisa pasar untuk menguasai pasar atau target dengan menggunakan alat bantu model Value Proposition Canvas. Yang keempat, dapat mengimplementasikan IMC, Integrated Marketing Communication, dalam memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan yang kelima, atau yang terakhir nih teman-teman, diharapkan mampu membangun kemitraan di BPJS Ketenagakerjaan. Maka itulah 5 agenda yang akan kita pelajari, kita gali, dan kita praktekkan di video learning kali ini. Apakah perbedaan marketing dan sales? Silakan teman-teman pikirkan perbedaan dari marketing dan sales. Perbedaan marketing dan sales bisa dilihat dari proses, hubungan, tujuan, orientasi, juga strategi. Yang pertama kita melihat dari sisi proses. Seorang marketing dapat menganalisa variasi pasar, mampu memahami kebutuhan calon pembeli, menjual produk layanan dari penjual ke calon peserta. Sedangkan hubungannya seorang marketing dari satu orang, yaitu marketingnya kepada banyak orang. Sedangkan sales, dari sales ke satu orang, face to face. Tujuan dan orientasinya, marketing melakukan integrasi kepada semua aspek yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Sedangkan seorang sales menjual dalam jumlah yang banyak yang berorientasi pada imbalan uang. Strategi seorang marketing dapat meningkatkan value sehingga terciptanya rasa butuh dari calon pembeli. Sedangkan seorang sales menarik minat calon pembeli tanpa melihat nilai yang didapat oleh para pembeli. Customer loyalty bisa diperoleh apabila customer yang loyal terus meningkat, percaya, dan akan membuat sustainability kepesertaan dapat dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, bagaimana agar strategi marketing dan networking yang kita lakukan dapat berjalan secara efektif? Seringkali kita melakukan kegiatan dengan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, tapi hasilnya sangat tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama mempelajari apa saja yang harus dilakukan untuk membuat strategi marketing yang kita jalani mendapatkan hasil yang optimal.